Tinggal di luar negeri selalu enak, siapa bilang? Yuk kita bahas. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik. Kembali lagi bersama gue Molly dan di sebelah gue udah ada Kenny. Hai guys. Jadi hari ini kita lagi duduk bareng lagi untuk sharing-sharing lagi ke teman-teman melalui video kita. Tapi sebelum kita mulai sharing, kita mau reminder ke teman-teman untuk please jangan lupa subscribe ke YouTube channel kita. Supaya setiap minggunya kita semakin semangat lagi untuk bikin video sharingan ke teman-teman. Dan sebelum kita sharing hari ini, kita mau perkenalan singkat lagi ya ke teman-teman untuk mungkin yang belum tahu. Kita adalah pasangan muda yang saat ini tinggal di Australia ya, gitu. Dan karena berdasarkan pengalaman kita saat ini tinggal di Australia, kita pengen sampaikan nih ke teman-teman apa sih gak enaknya yang kita rasakan selama kita tuh tinggal di Australia. Kita tinggal bukan di negara kita sendiri ya, di Indonesia gitu. Ya mungkin ada yang bisa relate, yang bukan tinggal di kampung halamannya atau bukan tinggal di kota kelahirannya, ya mungkin juga punya pengalaman yang serupa dengan apa yang kita alamin gitu. Jadi kembali lagi seperti biasa di setiap video gue selalu bilang bahwa sharing ini nggak ada maksud untuk menggurui ya, ini pure dari pengalaman yang udah kita lewatin gitu selama kita berdua tinggal di luar negeri, bukan di kampung halaman kita. Jadi yang pertama gak enaknya yang kita rasakan itu apa ya? Yang pertama itu adalah perasaan sepi atau lonely gitu. Jadi menurut gue perasaan itu wajar, tapi ya memang kalau perasaan itu muncul itu rasanya gak enak banget teman-teman. Karena ya dengan kita memutuskan berdua tinggal di Australia berarti bisa dikatakan kita gak punya siapa-siapa gitu. Kita cuman rely on each other aja di antara kita berdua ini gitu. Karena dan menurut gue perasaan lonely itu wajar ya, namanya kita nggak tinggal di negara kita yang kita benar-benar kenal gitu. Orang-orangnya juga otomatis kan kita banyak orang yang bukan dari negara kita sendiri gitu. Dan terlebih ketika kita tinggal di sini ya perasaan lonely itu sering kali muncul ya karena kita juga nggak tinggal bersama keluarga besar kita gitu. Kita cuma tinggal berdua di antara kita gitu. Kalau lu ada yang ditambahin nggak nih kira-kira? Oke, jadi gue mau nambahin berdasarkan pengalaman gue sendiri gitu ya. Karena gue udah ngalamin tinggal sendiri di sini gitu kan. Bukan karena sepi gimana ya, tapi perasaan yang timbul seperti lu homesick gitu. Nah, jadi karena mungkin karena lu tinggal sendiri, keluarga lu nggak ada di sini gitu, lu jadi merasa ketika lu butuh ngobrol atau apa itu kayak nggak ada yang bisa lu ajak ngobrol gitu loh. Karena di sini pertama-tama adalah karena perbedaan budaya yang cukup jauh ya gitu loh, dibandingin dengan di Indonesia yang kita biasa dengan keluarga misalnya. Tapi kalau di sini tuh sama lingkungan sekitarnya, misalnya sama teman-teman kita sendiri, itu juga tiap orang punya kesibukan masing-masing. Mungkin setelah kuliah atau kerja gitu juga masih ada kesibukan yang lain gitu loh, kesibukan pribadi sendiri-sendiri. Jadi disitulah ya sangat sulit untuk mencari teman di sini gitu loh sejujurnya, karena setiap orang punya kesibukan masing-masing dan juga dengan budaya yang kita tuh keep to their own gitu. Jadi disitulah dasarnya kenapa rasa kesepian itu muncul. Nah, jadi kayak benar-benar
ya ketika kita butuh teman untuk cerita atau sekedar ya, ketemuan ngobrol-ngobrol gitu, itu sangat sangat sulit ya. Itu sangat amat wajar, dan juga sebagian besar orang merasakan hal itu, bahkan gue bisa bilang ya orang-orang lokal pun juga merasakan seperti itu gitu loh. Bukan hanya pendatang aja, tapi maksudnya lebih kita rasakan lebih besar karena kita sebagai pendatang. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua. Apa sih nggak enaknya tinggal di luar negeri? Menurut kita ya, biaya hidupnya cukup tinggi untuk kita tinggal di Australia, terutama kita tinggal di kota yang cukup besar, yaitu Sydney. Dan memang betul bahwa pendapatan kita tuh dolar, yang secara nominal setiap bulannya kita mendapatkan pemasukan yang cenderung lebih besar jika dibandingkan ketika kita bekerja di Indonesia gitu. Tapi pendapatan yang tinggi itu juga selaras dengan biaya hidup yang cukup tinggi juga nih di Australia gitu, dan kita cukup merasakan beban tersebut ya gitu, terutama untuk dalam hal akomodasi dan transportasi ya. Kalau misalnya mengenai makan sih, menurut gue masih lumayan oke ya, karena kalau dari segi makan, kebutuhan untuk kita makan ya, itu tuh balik lagi ke pribadi kita masing-masing gitu. Sama halnya dengan di Indonesia, kalau kita lebih banyak memilih untuk makan di rumah, dengan kita masak makanan di rumah, ya jatuhnya lebih irit kan daripada kita beli di luar. Nah, hal tersebut juga hal yang sama kita terapkan di Australia gitu. Jadi kalau kita ingin biaya hidupnya lebih kecil gitu ya, kita lebih banyak masak di rumah gitu ya. Tapi untuk hal transportasi, karena kalau publik umum, kita kan di Australia ini, di Sydney ini kebanyakan naik public transport ya. Nah, itu hal-hal yang nggak bisa kita hindari ya, karena rate-nya itu kan udah fix tuh setiap hari, rate public transportnya berapa tuh udah fix gitu, dan menurut kita itu angkanya cukup tinggi gitu. Dan juga dari segi akomodasi juga gitu, untuk tempat tinggal gitu. Itu gue bisa akui bahwa untuk tempat tinggal tuh biayanya tuh pun cukup tinggi gitu. Itu sih nggak kurang enaknya di sini gitu. Walaupun memang dari pendapatan kita masih bisa saving gitu ya, tapi tetap hal tersebut juga harus kita kontrol gitu ya. Kita budgeting lah, kita atur supaya nggak membengkak gitu. Oke, jadi ada yang mau ditambahin nggak? Ya, jadi misalnya itu juga berhubungan dengan jasa ya. Misalnya kita mau menggunting rambut, mau ke salon, mau ke barbershop, dan misalnya kalau mau perawatan gitu-gitu ya, kuku lah, atau make up, atau alis segala macam gitu-gitu, ngurusin gituan tuh cukup tinggi ya, cukup tinggi lah. Biayanya cukup fantastis. Karena ya di sini kan tenaga kerjanya mahal gitu kan, kita rata-rata dibayar per jam gitu loh. Jadi itulah kenapa jadi biayanya untuk jasa itu juga tinggi gitu. Oke, jadi jangan heran ya teman-teman kalau banyak orang yang kalau mau berangkat ke luar negeri potong rambut pendek-pendek dulu gitu. Udah pakai bulu mata dulu biar cetar dalam beberapa bulan pertama gitu, karena ya lo mau potong rambut di sini, lo mau pasang bulu mata, apapun lah yang berkaitan sama servis tuh memang biayanya tuh berkali lipat. Misalnya contoh pijat ya, kita tahu ya, kita rakyat Indonesia, gue sih rakyat Indonesia yang sangat suka pijat gitu ya. Dulu mungkin sebulan bisa sekali gitu, di sini ya agak terbatas gitu karena ya biayanya luar biasa gitu. Menurut gue biaya yang cukup berat untuk dijangkau gitu, yang kalau di Indonesia mungkin dengan harga segitu gue bisa pijat 3 kali mungkin atau 4 kali, ini cukup sekali gitu dan langsung wow gitu loh harganya gitu. Ya, jadi kayak perpindahan dari kebutuhan sekunder jadi kebutuhan yang luxury sekarang gitu loh. Gitu. Selanjutnya
kita melihat bahwa nggak enaknya tuh tinggal di sini, cari tempat tinggal tuh susah. Jadi kita untuk mencari dan mendapatkan tempat tinggal untuk kita tinggal tuh susah banget karena renting opportunity-nya tuh sangat kecil di sini gitu. Jadi kalau berdasarkan pengalaman kita, seperti contoh waktu kita pindah ke tempat tinggal kita sekarang ini ya perjuangan ya untuk kita bisa dapetin tempat tinggal ini gitu. Kita harus melewati yang namanya inspection beberapa kali gitu, rebutan sama orang-orang gitu. Karena kalau misalnya kita inspection tempat tinggal tuh misalnya nih, jadi kan kita jadi singkat cerita kita cari tempat tinggal tuh dari agent lah gitu. Nah, biasa ada nih kita kalau buka di websitenya agent A gitu, misalnya ada beberapa unit nih yang mereka ada tersedia untuk mereka renting gitu. Nanti mereka akan buka nih jadwalnya. Oke, jadwal inspection. Maksudnya inspection tuh kita bisa datang untuk lihat unitnya gitu. Nah, jadwal inspection tanggal sekian gitu ya. Kita open house ya buat kalian bisa jadwal inspection nih ke tempat tinggal ini gitu. Dan amazing ya guys. Kadang kalau kita datang udah kita jauh-jauh berusaha datang gitu ya. Yang datang tuh bukan cuma kita doang gitu loh, bisa banyak orang, mungkin bisa 10, bisa 15 orang gitu. Jadi ya bener-bener kayak rebutan banget gitu loh untuk dapetin tempat tinggal gitu. Jadi ya itu sih rasa yang paling kita rasakan tuh yang cukup gak enak di sini gitu. Karena kadang kita udah punya plan ya, oh ya kita mau tinggal di daerah yang di sini aja nih biar dekat tempat kerja gitu. Kita udah lihat wah lokasinya strategis, enak, nyaman gitu, untuk kita belanja juga gampang, untuk kita cari makan juga gampang gitu ya. Tapi ya karena rebutan itu jadi ya kita agak sulit nih untuk mencari tempat tinggal tuh yang benar-benar kita mau gitu. Jadi kadang pada akhirnya kita mencari tempat tinggal tuh udahlah yang dapat aja lah gitu. Padahal kita udah atur nih, oh budget kita sekian gitu ya. Mau nggak mau kita kadang juga harus lagi-lagi kita harus mengorbankan biaya tempat tinggal tuh ya lebih besar dari budgetnya kita gitu, mau nggak mau gitu, karena ya kesulitan yang kita hadapi itu gitu. Iya, jadi di sini karena ketersediaannya itu sedikit ya dan limited gitu loh, terbatas sekali karena banyak pendatang juga, dan juga memang pembangunannya emang agak-agak lambat gitu loh. Nah, jadi kurang seimbang antara orang yang butuh tempat tinggal dengan ketersediaan tempat tinggal, itu agak kurang sebanding. Makanya itu jadinya memang lumayan sulit lah untuk mendapatkan tempat tinggal di sini gitu. Termasuk juga mendapatkan sewa rumah gitu, atau sewa unit atau apalah itu. Dan ini juga bukan terjadi di sini aja, tapi banyak di kota-kota lain di Australia ini, bahkan di kota kecil pun juga mengalami hal yang sama gitu, karena ada keterbatasan tempat tinggal. Oke, yang selanjutnya nggak enaknya itu jam operasional bisnis di sini sangat amat terbatas. Bisa dibilang kita tuh seringkali kekurangan hiburan ya di malam hari gitu. Jadi kalau misalnya nih di Indonesia gitu ya, waktu gue di Indo kalau kita bosen tuh kita masih bisa tuh ya nongkrong di Ropang lah, atau tongkrongan yang buka sampai malam gitu. Tapi kalau di sini tuh benar-benar terbatas gitu kalau hiburan-hiburan tersebut gitu. Jadi ya kebanyakan kalau udah jam berapa ya, mungkin sekitar jam 6 atau jam 7 ke atas tuh udah banyak toko-toko yang tutup gitu. Mungkin kalau makan masih ada ya, tapi ya yang namanya misalnya nih kayak mall gitu ya, bener-bener jam operasional mereka tuh terbatas banget gitu. Sedangkan kan kalau kita di Indonesia mall buka ya guys sampai malam, sampai jam 10 gitu, kita masih bisa jalan-jalan gitu. Kalau di sini enggak gitu. Itu sih nggak enaknya gitu. Jadi kadang kalau kita ada butuh apa gitu ya untuk kita beli ke mall tuh ya kita nggak bisa gitu, kita harus tunggu di hari berikutnya gitu. Itu sih yang gue rasakan. Dan yang terakhir menurut kita Australia tuh ujung sekali gitu loh di peta dunia gitu, apalagi di Sydney ya Bo gitu kan. Jadi kalau kita mau kemana-mana itu
dan kita butuh naik pesawat ya keluar dari Australia, berasa banget guys mahalnya. Dan harus perjalanan tuh yang cukup panjang ya, bukan cuma panjang aja tapi biayanya juga cukup mahal ya menurut kita gitu. Seperti misalnya dari Sydney kita mau pulang ke Indonesia, apalagi kita berdua ya, kalau pulang tuh pasti kita berdua, berasa banget sih untuk tiket aja tuh mahal banget gitu. Menurut kita itu cukup tinggi lah untuk biaya pesawat. Beda waktu kalau misal, dan ditambah lagi nih guys, kita tuh punya hobi sama-sama suka traveling ya. Jadi kalau kita mau kemana-mana traveling dari Australia untuk ke negara lain tuh pasti mahal pol gitu. Karena beda banget gitu. Gue bisa merasakan ketika gue di Indonesia kan di tengah-tengah tuh ya. Jadi kalau kita mau ke negara lain gitu, itu tuh ya otomatis secara harga itu cenderung lebih murah gitu dibandingkan kalau kita terbang dari Indonesia ke negara yang sama nih yang mau kita tuju. Oke guys, mungkin itu aja rasa-rasa nggak enak yang kita rasakan selama kita tinggal di Australia. Tapi kenapa kita tetap memilih untuk tinggal di Australia? Ya kita merasa bahwa kekurangannya ini masih lebih sedikit dibandingkan kelebihan yang kita dapetin di Australia. Jadi mungkin nanti next videonya kita bisa sharing ya tentang kelebihannya apa sih yang kita rasakan, enaknya apa sih yang kita rasakan kita tinggal di Australia ini. Ya boleh komen di bawah ini kalau kalian mau kita bahas kelebihan-kelebihannya dan kenapa kita pilih tinggal di Australia. Oke guys, segitu aja sharingan kita hari ini. Dan kembali lagi kita mau reminder ke teman-teman untuk jangan lupa subscribe YouTube channel kita. Supaya setiap minggunya kita semakin semangat lagi untuk bikin video. Dan jangan lupa yang tadi Kenny juga sampaikan, please tinggalin komen kalian di YouTube kita ya. Supaya kita tahu nih topik-topik apa aja yang kita sharing, yang bisa kita sharingkan berikutnya yang sekiranya juga relate dengan teman-teman gitu. Thank you sekali lagi, thank you banget udah nonton dan sampai berjumpa di video-video kita selanjutnya. See ya, take care, bye.